Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bersama Pak Hamzah dalam pembelajaran tematik dengan tema 4 dengan judul Sehat itu Penting, subtema 2 gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Kali ini kita masuk dalam pembelajaran yang kedua atau pembelajaran melanjutkan dari pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa cukup. Terima kasih anak-anak yang sudah melihat video ini. Mari kita belajar bersama-sama untuk kelas 5 hebat. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Itu inti dari pantun ini adalah belajar itu perlu anak-anak sekalian. Belajar itu perlu yang namanya berdoa. Supaya apa? Supaya kita berilmu tinggi. Berilmu tinggi agar ilmunya bermanfaat untuk kita. Anak-anak sekalian, kemarin kita sempat belajar mengenai pantun dan syair, tetapi Pak Hamzah perlu ingatkan kembali mengenai pengertian dari pantun dan syair itu sendiri. Pantun adalah puisi lama yang terdiri dari 4 bersajak ABAB. Bersajak ABAB baris ke-1 dan kedua disebut adalah sampiran. Disebut apa? Sampiran. Baris ketiga dan keempat adalah isi atau isi, disebut sebagai isi. Jadi ABAB baris pertama, baris kedua adalah sampiran, baris ketiga dan baris keempat adalah isi. Kemudian pengertian dari syair adalah puisi lama yang terdiri dari 4 baris dan bersajak a. Jadi belakangnya itu sama semuanya. Contohnya yang belakangnya A, silakan dibuka di LKS-nya anak-anak sekalian. Jadi hampir semua kata berakhiran A, semisal sama a, kemudian belakangnya semisal i. Seperti itu. Jadi perbedaannya sangat jelas. Kalau pantun itu bersajak ABAB, kalau syair bersajak a, yaitu sama semuanya, seperti itu. Kemudian Pak Hamzah ingin mengulas kembali mengenai ciri-ciri pantun. Yang pertama bersajak ABAB. Jadi paragraf atau baris ke-1 dan baris ketiga itu belakangnya sama, semisal A ya A semua. Kemudian baris kedua dan baris keempat itu ketika belakangnya I, semuanya I semua. Jadi ABAB. Kemudian yang kedua adalah setiap bait terdiri atas 4 baris. Jadi pantun itu ada 4 baris. Yang baris pertama adalah sampiran, baris kedua adalah sampiran, yang ketiga adalah isi, yang keempat adalah isi. Yang keempat, ketiga ciri pantun adalah setiap baris pantun terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Suku kata itu semisal setiap hari kita makan nasi. Nah, seperti itu. Jadi dihitung per suku kata. Kemudian yang keempat adalah baris pertama dan kedua berupa sampiran tadi. Baris ketiga dan keempat adalah berupa isi. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan mengulas kembali mengenai organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia pada manusia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Pembuluh darah dan jantung. Keduanya memiliki fungsi berbeda-beda. Namun kita akan membahas kedua organ peredaran itu saja, tidak lengkap tanpa membahas tentang darah pembuluh darah. Jantung merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Tadi artinya adalah bahwa jantung dan pembuluh darah merupakan komponen terpenting pada manusia. Ketika manusia tidak mempunyai jantung dan darah, maka itu bukan disebut sebagai manusia. Yang pertama mengenai darah. Darah itu berfungsi sebagai berikut. Yang pertama sebagai alat pengangkut makanan dan O2. O2 itu apa? Oksigen ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekstraksi. Jadi zat-zat yang ada dalam tubuh kita yang itu berguna
atau berguna sebagai metabolisme, diangkut oleh darah untuk ke organ-organ ekskresi. Kedua yaitu menjaga kestabilan suhu tubuh. Ketiga, mengedarkan air yang berfungsi sebagai reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Yang keempat yaitu mengedarkan gentah bening. Yang keempat, menghindarkan tubuh dari infeksi, membentuk antibodi berupa sel darah putih ke sel darah pembeku, mengatur keseimbangan asam basa. Jadi ada banyak fungsi dari darah. Yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah itu terdiri atas tiga anak-anak, yaitu yang pertama pembuluh arteri, pembuluh vena, pembuluh kapiler. Pembuluh arteri itu berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Kemudian pembuluh vena adalah berfungsi untuk mengalirkan darah menuju jantung. Yang ketiga adalah pembuluh kapiler, yaitu menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil dan ujung pembuluh vena terkecil, venula. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan pada tubuh. Anak-anakku sekalian, yang ketiga adalah jantung. Jantung itu ada tiga jenis, yaitu perikardium pembuluh jantung, kemudian miokardium otot jantung, yang ketiga adalah endokardium pembatas ruang jantung. Jantung manusia terletak di dada dan di atas fragma. Jadi yang terdengar sebagai dek 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 itu adalah jantung. Jantung itu terdiri, yang pertama ada serambi kanan. Serambi kanan ini pada garis ini serambi kanan. Kemudian ada serambi kiri. Kemudian bilik kiri. Bilik kiri. Di sini adalah bilik kanan. Sehingga memang gambarnya itu menghadap kita. Jadi kebalikan, semisal di kanan kita itu ternyata serambi kiri, kalau di sebelah kiri kita itu serambi kanan. Jadi itu dibalik ya anak-anak. Jadi harus paham bahwa serambi kanan itu ada di sebelah kiri gambar, ada di sebelah kiri, serambi kiri ada di sini, kemudian bilik kanan di sini, kemudian bilik kiri di sini. Ada 4 jenis, yaitu kutub pulmonal di sini, kemudian kutub trikospid di sini, kutub mitral di sini, kemudian kutub aorta di sini. Jadi anak-anak sekalian, hari ini kita membahas 2 jenis pembahasan. Yang pertama mengenai ciri pantun dan pengertian pantun dan syariah dan syair, Yang kedua adalah mengenai organ pada darah manusia, peredaran darah manusia. Mungkin cukup itu yang Pak Hams berikan penjelasan. Silahkan anak-anak coba lagi, coba diperhatikan. Jika harus, anak-anak juga harus membaca buku LKS yang sudah kalian punyai. Cukup sekian dari Pak Hamzah. Tugasnya jangan lupa dikerjakan, ada di deskripsi atau di grup WA kelas 5. Cukup sekian dari Pak Hamzah. Kita baca doa bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Pak Hamzah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5 hebat, semakin hebat.